Ada hadis yang mengatakan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ayat ini untuk hadis ini untuk diri kita dulu atau untuk orang lain dulu. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, diri kita dulu. Mohon minta dijelaskan hadis ini dan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. An Abdullah bin Amrin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Nabi kita pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim punya konsekuensi. Konsekuensi salah satunya adalah menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah ini meskipun kita baru paham, baru tahu hanya satu ayat. Menyampaikan kebenaran Islam ini tidak harus menjadi profesor dulu, tidak. Menyampaikan kebenaran Islam ini tidak harus dari sisi akademiknya, tidak harus tinggi, tidak. Bahkan Nabi kita, seorang budak yang hidungnya rumpung pun itu juga punya kewajiban menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu seorang budak yang hidungnya rumpung, namun kalau yang disampaikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, seorang profesor harus mengikuti. Seorang doktor harus mengikuti. Bukan berarti dia mengikuti budak yang hidungnya rumpung, bukan. Namun mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh seorang budak yang hidungnya rumpung tadi. Maka jangan jumawa. Kalau kebetulan Allah anugerahi kita, ya, sisi akademik yang tinggi, jangan jumawa, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Orang sekolah kok menyampaikan Quran, menyampaikan hadis. Wong tidak sekolah SD orang kok menyampaikan Quran, menyampaikan hadis Nabi. Ya saya profesor, saya dokter, saya magister, ya ndak mau saya menerima keterangan dari seorang yang tidak sekolah. Nah ini muncul kesombongan. Padahal yang disampaikan tadi betul. Meski tidak sekolah, namun yang dia sampaikan benar. Yang dia sampaikan ayat dan hadis Rasulullah. Sekalipun tidak sekolah, dia mengingatkan seorang profesor. Misalkan, Prof, ayo sholat, Prof. Ayo dokter, ayo sholat. Itu betul yang disampaikan. Maka dia menjadi sombong hanya gara-gara titel akademiknya itu tinggi, sehingga merendahkan yang ada di bawahnya. Lupa dan tidak sadar perasaan seperti itu, perasaan orang yang sombong. Sedang Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri, sekalipun akademikmu, titelmu dari sisi akademik itu tinggi sampai tuntas. Maka jangan jumawa, bersyukurlah, dimudahkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kemudahan demi kemudahan, sehingga mendapatkan pendidikan yang tinggi. Cara bersyukurnya, gunakan ilmu yang sudah didapat untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Jangan digunakan ilmunya untuk menghujat orang lain, untuk merendahkan orang lain. Maka selama kita masih hidup di dunia ini sebagai seorang muslim, selama itu pula kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agama ini. Sebelum kita sampaikan, tentu perintah agama
yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu semuanya untuk diri kita sendiri dulu. Harus kita kerjakan dulu untuk diri kita sendiri, kemudian kita sampaikan, kita ajak orang yang lain. Karena dalam menjadi seorang manusia, kita tidak hanya diperintah menjadi seorang yang soleh saja, namun juga menjadi seorang yang muslih. Seorang soleh, kita baik, kita lakukan, tunaikan apa yang menjadi perintah agama sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi seorang soleh. Namun kesolehan bukan untuk pribadi saja, kita perlu menjadi orang muslih, yaitu agen kebaikan, dengan cara mengajak orang lain kepada kebaikan. Caranya dengan menyampaikan apa yang sudah diketahui dari kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun baru satu ayat yang kita ketahui. Kewajiban kita menyampaikan, kewajiban kita mengajak, kewajiban kita memberikan nasihat yang baik meski baru satu ayat yang kita ketahui. Karena kita juga diperintahkan menjadi seorang muslih, agen kebaikan, mengajak seorang pada kebaikan, mengajak orang pada kebenaran. Namun sebelum itu dilakukan, hendaknya diri kita sendiri dulu yang melakukan. Dalam hadis itu maupun dalam Quran surah At-Tahrim, semuanya adalah untuk diri kita sendiri dulu, kemudian kita sampaikan. Coba dibaca itu Quran surah At-Tahrim. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita sedang diseru oleh Allah ini melalui ayat ini. Qu anfusakum. Peliharalah, jagalah dirimu. Sehingga kita dulu, sebelum keluarga kita, itu kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ayat ini perintahnya untuk kita dulu, kemudian untuk orang-orang terdekat kita, kemudian baru untuk masyarakat kita. Ya, namun sebelum itu kita lakukan diri kita sendiri dulu yang dengan penuh kesungguhan kita lakukan. Kemudian kita ajak orang-orang terdekat kita di sekeliling kita. Kemudian baru setelah itu orang yang jangkauannya lebih jauh lagi, mungkin rekan kerja kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita diperintah oleh Allah memelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka. Wa qutuhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan penjaganya ada malaikat. Neraka itu ada penjaganya berupa malaikat yang keras, ya, kasar lagi keras. Khiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Dan malaikat itu senantiasa selalu mengerjakan, tidak akan pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Sehingga apa yang menjadi perintah Allah, malaikat langsung akan melakukan, akan melaksanakan. Allah perintahkan pada malaikat, siksa fulan karena perbuatannya ketika di dunia begini-begini, tidak taat kepadaku, maka malaikat tidak merasa kasihan. Langsung
dilaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini fi'il mudhari' yang digunakan, wa yaf'aluna ma yu'marun. Fi'il mudhari' itu kontinuitas, ketersinambungan. Jadi terus malaikat akan senantiasa, terus dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jangan sampai kita mengabaikan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sehingga menyebabkan diri kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka nanti di hari akhir kelak, naudzubillah. Ya, jadi hadis dan ayat-ayat Allah, semua perintah dan larangan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah, itu pada awalnya untuk diri kita dulu, kemudian untuk orang-orang terdekat kita, kemudian seterusnya dan seterusnya. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menyampaikan kebenaran agama ini meskipun kita baru tahu satu ayat, dengan segala resiko dan konsekuensinya tetap harus kita sampaikan. Ya, ada lagi.